Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan Bapak pada mata pelajaran Responsi Kimia Farmasi kelas 12. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melalui masa pandemi ini dengan tetap belajar di rumah dan menunggu saatnya nanti dijadwalkan untuk pelaksanaan praktikum kimia farmasi di sekolah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke kompetensi dasar 4.18, yaitu melakukan penetapan kadar dengan metode iodo-iodimetri. Dalam pelaksanaannya kita akan melakukan penetapan kadar dengan metode iodimetri. Untuk percobaan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan penentuan kadar menggunakan konsep redox. Pada percobaan sebelumnya yaitu alkali dan asidimetri, konsep yang digunakan adalah reaksi asam basa. Kali ini kita akan melaksanakan penetapan kadar menggunakan konsep redox, yaitu reduksi dan oksidasi. Reaksi redox ini sebelumnya sudah pernah kita bahas di kelas 11 ya. Jadi yang namanya reaksi reduksi itu ditandai dengan turunnya bilangan oksidasi atau pelepasan oksigen ya. Kemudian berdasarkan tinjauan reaksi redox ya, kita bisa memandang reaksi redox ini dalam 3 tinjauan. Yang pertama, berdasarkan elektron, reaksi reduksi disebut juga reaksi penangkapan elektron. Sebaliknya, reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Kemudian berdasarkan tinjauan oksigen, reaksi reduksi juga disebut reaksi pelepasan oksigen, sedangkan oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Dan satu lagi tinjauan yang ketiga yaitu dilihat dari naik turunnya bilangan oksidasi. Reaksi reduksi memiliki ciri turunnya bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi memiliki ciri bilangan oksidasinya mengalami kenaikan. Titrasi redox adalah metode penentuan kuantitatif yang reaksi utamanya adalah reaksi redox, di mana reaksi redox ini antara reaksi reduksi dan reaksi oksidasi berlangsung secara bersamaan. Kemudian yang tergolong ke dalam reaksi redox ini diantaranya ada permanganometri dan reaksi iodimetri, iodo dan iodimetri. Pada praktikum kimia farmasi ya, yang akan dipraktikumkan adalah iodimetri. Untuk iodometri nanti kalian akan belajar lebih lanjut bersama Ibu Eva ya di mata pelajaran kimia farmasi yang teori. Kemudian untuk memulai kegiatan responsi kali ini pastikan kalian sudah mempelajari jurnal yang telah Bapak bagikan di pertemuan sebelumnya, dan kalian telah mengerjakan latihan yang telah Bapak berikan di pertemuan sebelumnya. Baiklah, kita langsung masuk ke materi inti dari titrasi iodimetri ya. Judul percobaan titrasi iodimetri. Kemudian tujuan percobaan kali ini kita akan menentukan kadar sampel vitamin C. Prinsip percobaan yang akan kita gunakan dalam percobaan iodimetri ini adalah reaksi antara zat reduktor dengan I2 ya, dengan iodin sebagai oksidator dalam suasana asam kuat encer. Kemudian titik akhir titrasi ini ditandai dari perubahan warna indikator dari tidak berwarna menjadi biru. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan pada dasarnya sama,
dengan titrasi asidi alkalimetri ya, titrasi asam basa yang telah kita praktekkan sebelumnya. Yang membedakan adalah kalau pada titrasi asam basa kita menggunakan buret bening, untuk titrasi iodimetri ini ya dan permanganometri kita menggunakan buret coklat. Kemudian cara kerja atau prosedur, yang pertama kita buat dulu pembuatan larutan baku primer. Di jurnal sebelumnya tertulis 25 gram ya. Untuk mendapatkan hasil 0,1 N, maka yang ditimbang adalah 12,5 gram, mengingat valensi dari natrium tiosulfat pentahidrat ini adalah 2 elektron ya. Kalau kita uraikan reaksi redoksnya melepaskan 2 elektron ya. Kalau kita uraikan reaksi redoksnya, di jumlah elektron yang terlibat adalah 2, sehingga jumlah natrium tiosulfat pentahidrat yang dilarutkan adalah 12,5 gram. Jadi langkah pertama, pembuatan larutan baku primer. Timbang 12,5 gram larutan natrium tiosulfat pentahidrat, dilarutkan dalam air yang sudah mendidih dan didinginkan sebanyak 1 liter. Tambahkan 0,1 gram natrium karbonat, kemudian diamkan 1 hari sebelum pembakuan. Kemudian untuk proses yang kedua, pembuatan baku sekunder, yaitu timbang 13 gram I2 ditambahkan dengan 18 gram KI, kemudian dilarutkan dan diencerkan dengan Aquades 1000 ml. Untuk pembuatan sampel vitamin C yang telah disiapkan, kalian encerkan sampai dengan 100 ml di labu ukur. Kemudian untuk proses pembakuan seperti biasa dilakukan sebanyak 3 kali, begitupun untuk penetapan kadar ya. Baiklah, kita langsung ke pengamatan bagaimana nanti mengamati titik akhir dari titrasi untuk iodimetri. Untuk alat dan bahan, alat yang kita gunakan ada buret. Di sini kita menggunakan buret coklat ya. Pada titrasi sebelumnya asidi dan alkalimetri kita menggunakan buret bening. Kemudian ada statif, klem, pipet volume, lalu Erlenmeyer 250 ml, Erlenmeyer 100 ml, gelas kimia 100 ml dan gelas kimia 250 ml. Kemudian corong, labu ukur 100 ml, pipet tetes dan botol semprot. Kemudian untuk bahan yang kita gunakan pada percobaan titrasi iodimetri, sebagai baku primer kita gunakan natrium tiosulfat 0,1 N. Kemudian baku sekunder kita menggunakan larutan iodin ya, I2. Kemudian untuk sampel kita gunakan vitamin C. Kita menggunakan indikator amilum. Kemudian H2SO4 di sini, H2SO4 encer ini kita gunakan sebagai suasana asam ya. Dan yang terakhir adalah Aquades dalam botol semprot. Ini adalah hasil dari titrasi iodimetri ya, yang menghasilkan warna biru. Jadi ini adalah kondisi pada titik akhir titrasi iodimetri ya, dari tidak berwarna sampai dengan berwarna biru. Jadi tadi sudah disampaikan 10 ml Na2S2O3 lalu ditambahkan dengan H2SO4 12,5 ml
tambahkan dengan amilum 0,5 ml. Kemudian titrasi.